Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita berpisah 2 bulan, kita ditakdirkan dapat bertemu kembali di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita belum habis ya suasana Syawal ini ya. Untuk itu saya selaku koordinator dari pengajian ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mungkin kalau ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Budi Azhari. Beliau yang mengisi program Khalifah di Trans 7 dan juga beliau mempunyai pondok pesantren mengenai parenting nabawiyah. Kami sengaja mendatangkan beliau dan memilihkan topik-topik yang sesuai dengan ilmu beliau, supaya apa yang kita tampilkan ini bisa kita ambil manfaatnya dengan sebesar-besarnya. Kalau kemarin kami memilihkan topik di Masjid Al-Irsyad dengan hikmah kisah Nabi Yusuf untuk umat Muhammad, sangat menarik kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan kisah tausiah daripada beliau tadi malam di Masjid Al-Irsyad. Untuk malam ini saya memilihkan tausiah dengan topik hikmah keluarga Al-Imran untuk umat Muhammad. Untuk membersihkan waktu, kami persilakan Ustaz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Saudaraku dirahmati Allah, pada para sesepuh kita di depan semuanya, dan Ustadz juga semua Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah. Bersyukur kita berkumpul di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita dan keluarga kita di surga Firdausnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, pembahasan malam hari ini kita akan bahas tentang sedikit sekilas tentang kisah Imran dan keluarganya
Saya sebut sedikit karena terlalu panjang dan terlalu besar temanya. Walau hanya beberapa ayat yang akan kita bahas, bagaimana yang tadi dibaca oleh imam kita, jazakallahu khairan, di imam yang di atas, kan ada beberapa imam tadi ya. Karena tidak muat tempatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu nanti kalau lihat nama-nama surat dalam Quran, kan nama itu Bapak Ibu. Kalau kita buka Quran itu kan ada nama-nama surat. Dan nama itu kalau kita buka buku, sebuah buku kan pasti ada sub-sub judul itu. Begitu juga di dalam kalau kita masuk ke sebuah tempat seperti ini, umpamanya ini ada tempat apa, sebagaimana lokasi villa ini pun sama. Nama-nama surat pun demikian. Nama-nama surat itu menarik nama-namanya saja untuk dicermati. Yang berhubungan dengan Ali Imran adalah dari 114 surat dalam Al-Quran. Bapak Ibu tidak akan menjumpai surat yang namanya menggunakan kata keluarga kecuali Ali Imran. Keluarga Imran. Berarti kan ini sesuai dengan subjudul ini kurang lebih. Kalau buku tadi itu subjudulnya ini Pak, kebaca itu Keluarga Imran. Artinya banyak sekali poin besar di sini. Masalah di kita hari ini berkeluarga. Dan ini kebiasaan kita di banyak ilmu yang mudah-mudahan sudah mulai kita perbaiki. Kita ini sudah belajar ilmu dari banyak pakar, banyak literatur. Tapi kita belum banyak belajar dari Allah dan Rasulnya. Ini musibah kita, Pak. Rasul sudah kasih jaminan, kurang apa? Tentang keluarga, Pak. Nabi sudah kasih jaminan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, orang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Jadi kalau kita kumpul segini banyak orang ini, ini siapa yang paling baik di antara kita, tanya ke keluarganya. Siapa yang paling baik pada keluarganya, maka dia orang terbaik di antara kita. Kalau ukurnya begitu. Itu Nabi SAW sampaikan. Dan Nabi memberi jaminan. Dan aku orang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Jaminan sudah sehebat itu. Kita belajar keluarga itu tentang keluarga Rasul cuma sekilas. Tak pernah detil kita belajar tentang keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi SAW dipandunya oleh Quran. Nah, dipandu oleh Quran. Nabi panduannya apa kalau bukan Quran? Quran panduan Nabi SAW. Dan itu jadi contoh buat kita. Ketika panduannya Quran, ternyata di Quran tadi, Pak, dari nama 114 surat, hanya ada satu surat yang namanya keluarga. Al-Imran. Keluarga Imran. Bukankah ini menjadi sebuah sentuhan mahal? Satu, bahwa belajar tentang keluarga jangan kemana-mana, Pak. Wahyu kita, baik di Quran ataupun di hadis Nabi, bicara tentang keluarga panjang, lebar, detail, lengkap, dan pasti bahagia dunia akhirat. Pasti. Kita ini sudah belajar keliling kemana-mana. Belajar dari sana. Bukan tidak boleh, Pak. Nanti ujung-ujungnya kita paling hanya mengatakan al-hikmah dhalatul mu'min anna wajada fahuwa ahaqqu biha. Paling ujungnya cuma itu bilangnya kita. Ya kan belajar dari mana aja boleh, Pak. Hikmah itu kan milik orang beriman yang hilang. Iya, Pak. Tapi kita belum belajar dari Quran, sudah belajar dari orang lain. Kita belum belajar dari Rasul, sudah belajar dari banyak pakar yang lain. Kemana kita dengan wahyu ini? Maka Ali Imran, keluarga Imran. Dan yang kedua tentu ada pelajaran luar biasa. Saya ingin memulainya dari ayat 33. Yang tadi juga dimulai oleh imam kita, maka saya ingin mulai juga dari situ. Ini karena ditunjukkan oleh imam kita di sholat tadi, jazakallahu khair. Luar biasa beliau imam kita ditunjukkan
Baik, kita mulai dari di mana imam kita memulai. Itu ayat 33 surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih. Subhanallah. Allah pilih. Ini hambanya, makhluk ini banyak sekali. Tapi Allah pilih dari makhluknya itu Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, di atas seluruh alam. Jadi sudah pas. Tema keluarga ini, kita hari ini mengambil yang paling belakang, keluarga Imran. Ternyata di ayat itu juga ada keluarga Ibrahim. Tema keluarga Ibrahim. Ini sesuai dirahmati Allah. Yang pertama kata istifa. Innallaha astafa. Istifa itu akar katanya adalah sofa. Sofa itu aslinya suci, bersih. Sofu itu artinya suci, bersih. Sofa. Istafa, kemasukan huruf to itu, ini kurang lebih semisal dengan kata yang dipakai oleh Quran ketika Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Aslinya wasbir, kemasukan huruf to satu di situ, ya. Dan itu penuh makna. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu kullama zadal mabna zadal ma'na. Itu kaidah dalam bahasa Arab penting sekali. Dan Quran pasti, bukan hanya Quran, ilmu syariat ini tidak mungkin dilepaskan dari bahasa Arab. Yang tidak bisa berbahasa Arab maka tidak berhak untuk menjadi mufti memang. Memang begitu, itu kaidahnya dari para ulama. Karena banyak sekali yang tidak mungkin diterjemah ke dalam bahasa apapun. Nah, sofa suci itu kemudian istofa dari sekian banyak ini diambillah gitu yang suci ini, Pak. Maka dipilih namanya. Karena kita menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dengan sebutan Mustafa. Mustafa artinya orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini memang luar biasa pilihannya. Yang langsung memilih adalah Allah. Innallaha astafa. Kalau kita lompat dulu. Di ayat yang ke-42. Ini lompat dari ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki." Ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu." Yang di 33 itu bapaknya yang disebut namanya, Imran. Yang di 42 yang disebut anaknya. Bukankah itu menarik pelajarannya, Pak? Jadi 33 sampai 42 ini, Pak, jadi panduan bagaimana caranya dari bapak sampai turun ke anak semuanya pilihan. Semuanya pilihan. Nanti ketika kita akan melanjutkannya, kita akan bertemu bahwa kita semua tahu Maryam dianugerahi putra Nabi. Itu kalau dibuat grafik naik gini, Pak. Bapak, anak, cucu. Jadi kalau grafiknya begini salah. Bapaknya Masya Allah, solehnya, cerdasnya, hebatnya. Gitu. Anaknya turun. Sampai cucu hilang. Ini salah. Ini keluarga Imran memberikan contoh luar biasa. Ujungnya Nabi, Pak. Bukankah Nabi Isa alaihissalam? Itu grafiknya gitu, Pak. Maryam, kalau Maryam jangan tanya, Pak. Langsung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita. Ada tentang Maryam ada beberapa hadis. Yang pertama umpamanya saya sebutkan sebagian. Yang pertama ketika Nabi menyampaikan bahwa 4 wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Gitu ya? Salah satunya Maryam. Yang kedua ini menarik, Pak. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Kamula minar rijali katsir, walam yakmul minan nisa
illa Maryam ibnatu Imran. Hadis sahih. Kalau dari laki-laki, kata Nabi Muhammad, yang sempurna banyak. Laki-laki yang hidup sampai tingkat sempurna banyak. Contoh paling mudah adalah Al-Anbiya war Rusul. Tapi dari kalangan wanita, tidak ada wanita sempurna, kecuali Maryam putri Imran. Rasul yang menyampaikan itu. Artinya, kita bisa melihat nih, itu dahsyat sekali Pak, bagaimana posisi seorang Maryam itu. Nah, di sini, kalimatnya sama-sama bahwa Allah yang memilih. Karena di ayat 33 Allah berfirman, Innallaha astafa. Di dalam ayat 42 juga sama, Innallaha astafaki. Sama-sama Allah yang memilih. Jangan salah memahami ayat ini. Karena kalau salah memahami jadi gini bunyinya Pak. Itu berarti memang dia orang khusus itu Pak. Itu memang orang khusus, gak bisa ditiru. Untuk menjawab salah paham ini, Bapak Ibu, maka Allah jawab tadi di ayat 33 dan seterusnya akan ketemu jawabannya. Nggak ada yang tiba-tiba, kan sampai Allah tunjukkan. Bagaimana sampai Maryam jadi wanita pilihan itu ternyata ada prosesnya. Bukan orang tiba-tiba Allah pilih kemudian jadi pilihan setelah itu nggak bisa ditiru. Karena seringkali kita tidak konsisten. Dalam urusan tema keluarga tidak konsisten Pak, Bapak Ibu. Tidak gimana tidak konsistennya? Giliran ada membahas tentang Nabi, Rasul, orang mulia, bahkan Rasul kita Muhammad SAW tentang keluarganya yang istimewa, kita berkata itu kan Nabi Pak. Itu Rasul orang pilihan, kita tidak bisa niru. Tapi begitu giliran ada anaknya yang gagal, alasannya pakai Rasul. Apa alasannya Pak? Ah, itu Nabi Nuh gagal Pak didik anaknya. Saya kan bukan Nabi loh. Kita nggak konsisten Pak. Tadi diajari kebaikan nolak gara-gara itu Nabi. Begitu sekarang anaknya gagal, alasannya itu Nabi juga gagal Pak. Apalagi saya kan bukan Nabi. Jadi artinya berarti kita tidak sedang berdalil Pak. Sedang berdalih. Untuk lari dari tanggung jawab. Ini Pak. Nah justru di sini Pak. Perbandingan menariknya. Disinilah perbandingan menariknya. Karena ternyata Imran, itu para ulama mengatakan Imran bukan Nabi. Imran bukan Nabi. Begitu dimuliakan Allah, Imran padahal bukan Nabi. Bahkan dari 114 surat tadi itu namanya, justru untuk tema keluarga, Allah kasih yang bukan Nabi. Ali Imran. Karena nampaknya pola kita tadi itu Pak. Kita kalau dikasih Nabi lari. Ini bukan Nabi. Sekarang mau lari kemana lagi? Subhanallah, Quran gitu Pak. Ini bukan Nabi. Ayo kemana lagi? Ini Imran bukan Nabi. Mulia. Malah Allah kalau kita sandingkan begini Pak. Karena Quran ketika membahas ini, kalau kita sandingkan, bahkan disandingkan di ayat ini. Ini bukan Nabi Imran, manusia mulia. Ini Nuh, Nabi Nuh, manusia sangat mulia. Allah memuji Nuh dan kita tahu Nabi Nuh bukan sembarang Nabi Rasul bahkan ulul azmi minar rusul. Tapi begitu bicara keluarga Pak, begitu bicara keluarga Allah puji keluarga Imran, Allah tegur Nabi Nuh tentang anaknya. Betul? Supaya jadi pelajaran. Di surat Hud ayat 46, Allah SWT menegur Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu, sudah karam, semua banjir bandang besar, dan kapal Nuh berlabuh di Gunung Al-Judi, dalam surat Hud. Maka ayat 46, Allah menjawab doanya Nabi Nuh, karena Nabi Nuh nagih Allah. Ya Allah, kau janji menyelamatkan keluargaku, ini anakku mati dalam banjir azab. Allah tegur. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah menjawab, Nuh, wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Padahal anaknya, Pak. Tak
pantas jadi anakmu. Kira gitu, Pak. Bapaknya sesoleh Nuh alaihissalam. Semulia Nuh, anaknya kayak begitu. Jadi ayat ini dipaparkan, disampaikan dikit untuk kita jadi pelajaran, Pak. Bukan jadi dalih. Untuk jadi pelajaran. Nuh itu bukan keluargamu. Itu amalun ghairu soleh. Amal yang tidak soleh. Ada beberapa tafsir dalam bab ini. Tapi kalau kita lihat zahir kalimatnya, amal itu kan amal, Pak. Karya. Itu karya yang tidak soleh, tidak baik. Maka kamu Nuh jangan minta padaku sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Aku nasihati kau wahai Nuh agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Subhanallah, nabinya Nuh alaihissalam orang mulia itu, Pak. Kalau kita sanding begini nih, kita sanding gini dengan Imran alaihissalam, yang dua-duanya Imran bukan nabi ya, Imran dengan Nuh alaihissalam, kita sanding begini bicara keluarganya aja terlihat, Pak. Supaya kita tadi nggak lari terus ya kan. Ini dikasih, ini bukan nabi, keluarganya mulia, Allah muliakan dalam Quran. Nah, Allah berfirman yang di ayat 33 itu, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Kita lihat 4 nama ini. Semuanya sepakat, semuanya orang mulia. Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. Ada beberapa hal. Pertama, yang bukan nabi hanya Imran. Ya? Adam, Nuh, Ibrahim. Yang bukan nabi hanya Imran. Allah sejajarkan penyebutannya dengan para nabi. Walau dia bukan nabi. Apa yang membuat sejajar dengan para nabi? Ala Imran, keluarganya Imran. Jadi pelajaran buat kita, Pak. Mari kita didik keluarga kita ini, mudah-mudahan kelak kita layak disejajarkan dengan para nabi di surga Allah SWT. Imran bukan nabi nih. Dari 4 nama mulia ini tidak semua nabi kecuali Imran. Itu satu. Yang kedua, Adam, Nuh alaihi wassalam, dua-duanya manusia sangat mulia, tapi tidak disebut keluarga di sini. Langsung sebut namanya Adama wa Nuha. Yang keluarga yang belakang 2, keluarga Ibrahim, keluarga, Masya Allah. Jadi pelajaran luar biasa, bukan? Pertanyaannya, mengapa Adam, Nuh tidak disebut tentang keluarganya? Kalau semua sepakat ini orang mulia semua. Tapi mengapa ini bukan keluarga? Ini kan disebut keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Ini cuma disebut Adamnya dan Nuhnya. Bagaimana, Ustaz? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Itulah yang disebut dalam Quran. Bicara tentang Adam alaihissalam. Kita tahu di surat Al-A'raf. Allah berfirman tentang 2 anaknya, Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam. Idh qarraba qurbana fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. 2 anak cucu Adam yang 2 anaknya Adam yang berkorban itu. Ujungnya kok ya saling bunuh. Ujungnya qala la aqtulannak, aku bunuh kamu. Padahal ini saudara kandung. Disebutlah tentang anak Adam nih. Masalah gitu ya. Yang kedua tadi, Nuh alaihissalam, itu malah Allah sebut bukan cuma salah satu anaknya. Yang tenggelam itu sebenarnya salah satu anaknya saja. Yang lainnya selamat, soleh. Bukan cuma itu, bahkan istrinya bukan. Ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Surah At-Tahrim. Ayat yang ke-10. Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir itu seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Kedua wanita itu hidup bersama 2 hamba kami yang soleh. Allah puji suaminya, Pak. Nuh, Lut alaihissalam, dua-duanya nabi, Allah puji. Ini dua-duanya hamba kami soleh, tapi 2 wanita kafir ini hidup bersama mereka. Itu. Ini pelajaran lain di tema keluarga. Nanti kalian waktu kita bahas ini. Ada apa dengan itu? Dan sampai Allah jelaskan bahwa mereka ujungnya masuk neraka.
falam yughni anhum minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Itu suami yang soleh itu nanti di akhirat tidak bisa menolong. Tidak bisa nolong istrinya. Ya, jadi kalau ada orang hari ini mengklaim bisa nolong orang lain, nah itu Nabi tidak bisa nolong. Nah ini Nabi tidak bisa nolong. Bahkan kelak dua-duanya berhak masuk neraka. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya begitu kita pindah ke tema Ibrahim, Allah sebut ala Ibrahim. Dan Imran ala Imran. Kalau Ibrahim alaihissalam tidak usah diragukan. Bahkan langsung dalam sholawat kita. Gitu kan? Kan gini. Ini Masya Allah SWT. Kita bersolawat. Yang pasti, setiap hari sholawat pasti. Sudah pasti. Nggak mungkin seorang muslim tidak sholawat setiap hari. Oh, sholatnya pasti ada sholawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Yang didoakan bukan cuma kalau Nabi Muhammad jelas Nabi, ini Nabi Ibrahim jelas Nabi, Pak. Jelas layak mendapatkan bacaan sholawat kita. Tapi keluarganya diikutkan. Keluarga Muhammad dan keluarga Ibrahim. Jadi sepanjang sampai nanti hari kiamat muslim masih ada. Masih mereka melaksanakan sholatnya. Itu dua keluarga itu. Dua-duanya terus didoakan. Dan ternyata Nabi Muhammad itu kan kita tahu ternyata juga salah satu turun anak turunnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi kalau Ibrahim alaihissalam jelas, Pak. Istrinya Sarah dan Hajar, dua-duanya wanita yang solehah, punya anak yang satu Ishak, lahir Ismail dulu baru Ishak. Dua-duanya nabi. Dari keduanya turun para nabi. Makanya kemudian ayat ini, ayat 33 ini menyebutnya langsung ala Ibrahim. Keluarganya Ibrahim. Nah, bagaimana dengan keluarga Imran? Nah, gini yang mau kita bahas. Kalau Ibrahim kan terlihat nyata, Pak. Terlihat nyata betapa besarnya keluarga Ibrahim. Abul Anbiya. Bapaknya para nabi itu ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kok sampai Imran layak disejajarkan dengan Ibrahim alaihissalam? Coba. Nabi bukan, ini bukan. Itu dahsyat. Itu berhak mendapatkan perhatian besar untuk pelajaran kita dan keluarga kita. Mari kita lihat. Ayatnya sebenarnya tidak panjang. Karena kalau kita melihat tentang pembahasan tentang Imran sampai nanti Maryam dididik, dibantu oleh Zakaria itu sebenarnya hanya sampai ayat 37 sebenarnya. Sisa nantinya malah masuk Nabi Zakaria berdoa dan berikutnya itu nanti sudah masuk Maryam sendiri. Maryam sendiri yang sudah tumbuh dewasa. Jadi tidak panjang. Ini ayat 35 sebenarnya. 35, 36, 37. Cuma 3 ayat. Tapi inilah khas Quran dengan mukjizatnya. Quran itu dengan kalimat yang pendek, maknanya dalam, luas, lebar sekali. Kita lihat, kita buktikan nanti. Allah berfirman. Di ayat 35-nya, di ayat 35, idh qalat imra'atu Imran. Ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Innaka antas sami'ul alim. Ketika istrinya Imran berdoa, ya Allah, aku bernadar untukmu tentang yang ada di rahimku, di perutku ini, agar kelak dia menjadi muharrar. Muharrar dalam tafsirnya para ulama mengatakan artinya adalah dia pengabdimu di masjid, di Baitul Maqdis. Nadar sang ibu. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau sami' alim. Maha sami', maha mendengar, maha alim, maha mengetahui. Ayat ini, Bapak Ibu dirahmati Allah,
Ini para ulama tafsir mengatakan, sebagian mereka mengatakan bahwa Maryam itu yatim. Berarti Imran itu sebenarnya sudah meninggal, Pak. Waktu ada yang mengatakan bahwa lahirnya Maryam itu sudah yatim. Nah, ini nanti sudah ada pelajaran. Inilah nanti mengapa Zakaria ada di sana. Baik. Zakaria, wa kaffalaha Zakaria itu yang ikut mendidik Maryam adalah Zakaria. Kenapa Zakaria hadir di sana? Bapaknya kemana, kan? Nah, maka menurut ulama tafsir, dia mengatakan bahwa Imran itu sudah meninggal. Ini, Mas, subhanallah. Kita ini dari ayat 33 terus sampai kisah itu berakhir. Kita tidak tahu siapa nama istrinya Imran. Betul, Pak? Di sini tidak ada. Bapak Ibu ada yang tahu namanya? Loh, gitu, Pak. Yang disebut-sebut itu Imran lagi, betul, Pak? Imran lagi. Imrannya sudah meninggal. Apa maknanya, Pak? Apa maknanya, Pak? Itu, Pak. Jadi suami itu, Pak. Suami itulah pendidiknya. Ketika para ulama tafsir menafsirkan surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kata qawwamun itu maknanya banyak sekali. Di antara maknanya, suamilah pendidik istrinya. Suamilah yang mengevaluasi dan meluruskan istrinya. Suami banyak sekali bukan? Itu pekerjaan suami, Pak. Tugas suami. Kalau diambil suami pendidik istrinya, suami berarti namanya pendidik itu guru, Pak. Lah kalau guru masa pinteran muridnya, betul, Pak? Loh, saya ini ngajar, Pak. Pokoknya saya ini guru, ngajar di anak-anak, gitu ya. Mesti pinteran saya dong seharusnya, Pak. Ini repot ini. Suami sama istri yang punya ilmu istrinya. Karena istrinya rajin ngaji, suaminya jarang ngaji. Bagaimana menjadi qawwam? Maka cacatnya qawwamah di rumah tangga itu, ini salah satu faktornya, Pak. Salah satu faktornya. Kalau kita bicara tentang Imran, Allah sebut-sebut terus nama Imran. Imran sudah meninggal. Jadi kalau Imran sudah meninggal, Maryam itu karya siapa? Sebenarnya karya siapa? Didikan siapa sampai sehebat Maryam itu? Aslinya kan yang hidup, yang live langsung mendidik kan istrinya saja. Tapi Allah tetap nyebut nama Imran. Kenapa? Karena sang istri yang hebat ini. Ini istri Imran itu namanya Hana. Dalam ulama tafsir menyebutnya namanya Hana. Istri yang hebat sampai melahirkan Maryam ini adalah hasil karya Imran. Nah, gitu. Itulah mengapa dia layak disebut-sebut terus. Karena memang istri ini hasil karya Imran. Inilah PR pertama yang gagal hari ini rumah tangga muslim. Suami-suami tidak jelas karyanya pada istrinya. Itu PR, Pak. Makanya kalau punya anak laki-laki, jadikan qawwamahnya luar biasa. Qawwamah itu bukan cuma nyari duit, Pak. Nyari duit itu hanya sebagian tugas qawwam. Hari ini dianggap segala-galanya. Nyari uang bukan segala-galanya. Dia memang salah satu tugas penting dan mulia, iya. Tapi dia bukan segala-galanya. Itu. Makanya qawwamah itu yang membuat terus dikenang, layak dikenang namanya. Walau dia sudah meninggal. Nah, maka gitu. Mari gitu, Pak. Kita mengabadikan nama baik kita di belakang semua nama anak-anak kita dan cucu kita bahkan. Karena orang tua tuh gitu kan, Bapak Ibu. Kalau ada anak bandel gitu, anaknya bandel banget gitu kan. Terus orang nanya, Pak, anak siapa sih kamu tuh? Bapaknya di belakang, ibunya bilang mudah-mudahan nggak sebut nama saya di belakang. Orang secara psikologis nggak mau, Pak, disebut jelek di nama. Nanti kalau kita meninggal juga sama. Jangan sebut aku di nama belakang anak yang tidak baik. Karenanya Nabi Ibrahim doanya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Doa Nabi Ibrahim.
Jadikan aku ini ya Allah lisana sidq, lisan yang baik dan jujur. Artinya aku nanti meninggal ya Allah, tapi setiap orang lisannya bergerak menyebut aku, semua kebaikan yang disebutkan. Itu maunya. Pada orang-orang setelah aku itu maunya. Nabi itu doa Ibrahim. Subhanallah kan. Sama, apalagi ini anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita. Nah itu Imran disebut-sebut karena itu. Nah, jadi ketika istri Imran hamil, Pak, itu qalat imra'atu Imran. Istri Imran hamil tuh. Ini konsep besar sendiri, yaitu konsep hamil. Ya Allah, ini konsep parenting itu lengkap dalam Quran, Pak. Lengkap. Saya sedikit ya Pak, bicara hamil ya. Karena ini baru cuma 3. Saya cuma bahas nggak sampai 3 ayat mungkin. Mungkin 1 ayat nggak selesai ini, Pak. Betapa besarnya konsep parenting dalam Quran. Contoh konsep hamil, Pak. Ini cuma cuplikan-cuplikan ya, mohon maaf. Konsep hamil dalam Quran. Ada yang pernah tahu ibu-ibu umpamanya kan? Ini kan yang hamil kan ibu-ibu. Tapi bapaknya harus tahu. Bapak harus tahu tentang anak berhubungan dengan ayah. Dalam Quran ada beberapa potret kehamilan. Ada kehamilan yang normal saja, wajar-wajar saja. Ini salah satu contohnya. Tentang tema Imran. Ya ada suaminya, ada istrinya, kemudian hamil, punya anak. Normal saja. Tapi ternyata Quran banyak memberikan potret hamil yang tidak wajar. Betul ya, Pak? Contoh, hamilnya siapa? Maryam. Lagi contohnya. Hamilnya siapa, Pak? Hamil istrinya Ibrahim. Istri Ibrahim alaihissalam. Apa tidak normalnya? Jelas. Sudah tua, mandul pula. Tak normal. Hamil. Begitu lahir malah turun kenabian dari mereka. Ada lagi yang lain. Betul. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Pak. Sama persis kasus dengan Ibrahim. Tua, mandul. Lahirnya, Nabi lagi. Nabi Yahya. Betul ya? Subhanallah. Makanya, tema kehamilan itu seakan Allah ingin memberikan sentuhan pada kita. Kehamilan itu sesuatu yang selalu ajaib. Selalu ajaib. Kalau di sini ada Bapak Ibu dokter boleh menjelaskan Kak, betapa kalau manusia bisa hamil itu ajaib sebenarnya. Ini dari sisi ilmu kedokteran ya. Karena Quran juga ingin sampaikan itu. Kehamilan itu memang sesuatu yang ajaib. Karena itulah maka jawaban terhadap kehamilan itu selalu jawabannya hanya gini. Qala kadzalika qala rabbuk. Qala kadzaliki qala rabbuk. Gitu aja jawabannya tuh ayat. Karena sudah nggak ada jawaban ilmiahnya, Pak. Kita tahu itu. Hamil itu bisa tidak ilmiah. Makanya ilmu pengetahuan itu tidak usah angkuh, Pak. Saya cuma bilang, ayo pelajari ilmu pengetahuan sampai sehebat-hebatnya manusia. Tapi tidak usah angkuh. Jangan angkuh. Karena tidak bisa dijelaskan dengan ilmiah. Semua ahli sudah mengatakan tidak mungkin. Mandul, sudah tua, sudah mustahil secara ilmu manusia. Jawaban malaikat sederhana. Kadzalika qala rabbuk. Begitulah firman Tuhanmu. Gak ada ilmiahnya sudah. Sudahlah, itu bukan urusan ilmiah itu. Supaya kita tahu, Pak. Supaya ilmu pengetahuan kita itu kita letakkan di bawah frame wahyu. Dimasukkan di sana. Jangan angkuh. Angkuh itu jadi kayak hari ini. Ilmu pengetahuan angkuh. Itu. Belum lagi nanti, Pak, tema kehamilan itu. Sampai teknis. Kalau ibu hamil tuh teknisnya ngurusnya kayak apa? Quran bicara. Betul apa enggak, Pak? Di mana itu? Subhanallah, Quran. Berarti kitab suci kita ini memang detail sekali. Tibyanan likulli syai', ya kan? Menjelaskan segala sesuatu. Berarti memang hamil ini penting sekali. Karena Quran langsung yang bicara.
Nanti juga silahkan didetilkan pembahasannya tentang hamil ini adalah contohnya hamilnya Maryam di surat Maryam. Hamil Maryam di surat Maryam itu subhanallah itu, ya kan? Itu juga pembahasannya sampai teknis tadi itu. Maryam itu kan hamil dalam keadaan sedih. Ya, sedih gara-gara ditanya sama masyarakatnya. Masyarakatnya sih kalau di Quran tuh mengabadikannya bahasanya bagus sekali, Pak. Jadi masyarakat itu juga tidak berbahasa kasar. Karena ini kan, loh kok tiba-tiba hamil wanita baik-baik ini. Ini wanita suci ini kok tiba-tiba hamil. Suaminya tidak ada, dia belum nikah. Hamil dari mana? Kan otomatis orang langsung, kemana arahnya ya? Maka pertanyaan, lihat pertanyaannya. Pertanyaannya itu memang bahasanya halus, Pak, tapi itu nusuk sampai tulang gitu. Ya ukhta Harun. Hei putrinya, saudarinya Harun. Ini bukan Harun Nabi ya, Pak. Ya, Harun yang di sini bukan Harun Nabi, tapi ini Harun saudaranya Maryam. Hei saudarinya Harun. Disebut nama Harun untuk menunjukkan, ini sebuah sentilan awal, Harun itu orang baik-baik. Kamu kan saudarinya. Ya, loh kok hamil? Gitu maksudnya, Pak. Ya ukhta Harun. Nah, kalimat berikutnya lebih nyesek lagi. Maka na abuki mra'asau. Bapakmu bukan orang jahat. Bapakmu bukan orang jelek. Bukan orang yang senang dosa, bukan? Wa ma kanat ummuki baghiya. Ini lebih nyesek lagi, Pak. Ibumu bukan pelacur. Udah gitu aja masyarakat itu. Tapi itu Pak, kebayang lah Pak. Wanita baik-baik ya kan. Kerjaannya ibadah di mihrabnya. Loh kok hamil tiba-tiba. Ternyata Bapak Ibu, nanti Quran bicara tentang kehamilan. Di surat Maryam itu detail sekali. Bahwa orang hamil itu ternyata tidak boleh sedih. Pak. Itu kunci dasar yang harus dipegang oleh istri sekaligus suaminya. Jadi kalau ibu-ibu hamil, Bu, mohon dijaga, jangan sampai sedih. Dan suaminya mohon pandai menjaga perasaan istrinya. Konsep Quran. Kesedihnya Maryam itu sampai pada puncak, Pak. Puncak. Karena puncaknya sampai dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andai aku mati sebelum ini. Orang tuh kalau sudah ngarep mati, Pak, itu sedihnya sudah sampai puncaknya. Andai aku tidak diingat orang, sudah dilupakan orang, itu lebih baik. Ini sekarang aku nanggung sedih nih. Ternyata tidak benar. Sedih hamil itu tidak benar. Karenanya itu kan cuma satu ayat yang menyampaikan sedihnya Maryam. Itu Allah hibur 3 ayat. Sedihnya 1 ayat, hiburannya 3 ayat. Saking nggak boleh sedih orang hamil itu. Dan berkali-kali Allah katakan, jangan sedih, ayo bersenang hati. Dihibur pakai macam-macam. Wa nadaha min tahtiha alla tahzani. Ada beda tafsir. Siapa yang suara yang didengar oleh Maryam itu siapa? Ada beda tafsir. Ada yang mengatakan itu adalah malaikat yang Allah kirim, ada yang mengatakan itu adalah suara kandungannya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau kita ambil umpamanya malaikat, segitu pentingnya orang hamil sampai Allah kirim malaikatnya. Jadi hamil tuh, ya Allah Pak, kita ini kadang-kadang memperlakukan hamil itu dengan cara yang tidak seperti itu. Allah pentingkan orang hamil sampai malaikatnya Allah kirim. Tidak boleh sedih nih ibu hamil ini, Allah kirim malaikat. Nah repotnya ini Pak, repotnya. Kita ini kan nggak dapat kiriman malaikat itu. Makanya kita yang harus berusaha ya kan. Kita ini nggak tahu kita dikirimi malaikat apa enggak ini kalau lagi sedih. Nah, ini dapat kiriman malaikat. Wa nadaha min tahtiha. Sampai segitunya lah Pak. Allah tahzani, jangan sedih. Maryam nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Di bawah tuh Tuhanmu sudah buatin sungai itu
Sepenting itukah orang hamil? Sampai dibuatin sungai sama Allah di bawahnya. Dia duduk gitu kan. Dibuatin sungai, air mengalir gemericik dan airnya bisa diminum langsung. Subhanallah gitu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyah. Tidak cukup tuh air dikasih pohon korma, Pak. Tempat senderannya Maryam itu pohon korma. Yang dari situ kata Allah itu huzzi ilaik, itu diguncang-guncang aja. Nanti akan berjatuhan rutoban janiyah. Kita tahu rutob ya. Masya Allah nikmatnya ya. Masya Allah. Harusnya para dokter meneliti ini. Apa hubungan rutob dengan kehamilan? Apa hubungan air mengalir? Kalau air sungai itu kan mengalir bukan cuma lezat, airnya langsung diminum, Bapak. Bisa langsung minum. Ada suara gemericiknya, betul? Harusnya diteliti apa hubungannya dengan kehamilan, bahkan mungkin kesedihan tadi itu. Apa hubungannya antara gonjang-gonjang pohon kurma dengan hamil? Loh, ini dahsyat, Pak. Itu sudah Masya Allah, itu bahkan sudah dicoba dibahas oleh ilmu pengetahuan. Makanya ini para ilmuwan ini kemana kita punya kitab suci yang menantang ilmu pengetahuan. Ayo diteliti. Ayo teliti. Itu Pak. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah lihat pohon kurma kan ya? Itu kira-kira orang kalau lagi mules gitu kan. Karena fa'aja ahal makhadhu ila jid'in nakhlah. Itu Maryam tuh posisinya di situ lagi mules sudah, Pak. Al-makhad itu mules menjelang lahir. Itu makhad. Fa'aja ahal makhad. Lagi mules tuh. Orang lagi mules tuh, Pak, mau lahiran. Suruh guncang pohon kurma. Kira-kira rontok apa enggak Pak kurmanya? Enggak usah perempuan deh, laki-laki suruh yang paling kuat, Pak. Suruh goncang pohon kurma, rontok enggak itu? Karenanya Bapak Ibu para ulama sering kali para ulama kalau menjelaskan tawakal pakai ayat ini. Tawakal pakai ayat ini. Maksudnya apa, Pak? Orang tuh yang paling penting berusaha. Percaya sama Allah, Allah tolong. Kalau urusan mustahil, Pak. Itu kurma digoncang-goncang, nggak bakal rontok gitu, Pak. Tapi tugas manusia itu hanya, itu. Sudah berusaha saja. Karena ini yang bisa saya lakukan. Orang bilang mustahil, tidak masalah. Ini tugas saya. Ya, goyang saja pohonnya. Dan betul jatuh. Begitu jatuh, fakuli washrobi waqarri aina. Maryam, kau makan itu buahnya, kau minum tuh airnya itu, dan bersenang hatilah. Saking nggak boleh sedih itu banyak poinnya gitu, Pak. Nah, itu perlu penelitian sebenarnya itu, Pak. Iya, Pak. Kan ini saya dari dulu cuma iseng gini, Pak. Iseng nih. Kan kalau ibu-ibu hamil itu ada senam hamil, Pak. Goncang kurma itu ada gerakan, Pak. Jangan-jangan itu senam hamil paling top, jangan-jangan itu, Pak. Jangan-jangan. Jangan-jangan itu. Saya tak tahu. Makanya mana para ilmuwan silahkan diteliti. Ya tinggal dibayangkan aja kira-kira kalau goncang pohon kurma itu kayak apa ya posisinya. Kebayang apa ya? Pohon kurma itu kan gimana orang mau mengguncang tuh posisinya kayak apa kira-kira lagi itu. Nanti silakan digali karena ada kalimat wahuzzi ilaiki. Itu harus digali dulu, bukan sekedar kalimat karena ila itu kepada itu ada pembahasan seterusnya. Ini bukan waktu kita hari ini. Ini contoh. Kembali, Pak. Jadi pembahasan tentang hamil itu ternyata Quran punya kepedulian panjang lebar. Termasuk ayat tentang Imron ini. Sampai dikasih panduannya. Ternyata untuk lahirnya Maryam yang sehebat itu ibunya sejak hamil itu sudah mendidiknya. Ini yang disebut dengan pendidikan sejak kandungan apa gitu-gitu itu, Pak. Itu jangan salah kaprah. Kita ini cuma suka ikut-ikutan aja. Yang cuma suka ikut-ikutan, pokoknya ikut-ikutan. Oh, menurut penelitian, ya kan, anak yang sedang dalam kandungan cocok disetelkan Mozart. Ini apa ya, Pak ini? Oh, ini ada, Pak, penelitiannya. Ini penelitiannya untuk menstimulus brain janin. Alah, Pak. Kemana Quran Anda? Saya tidak sedang bicara fikih, Pak. Mohon maaf.
Bicara fikih, tanyakan ustadz fikih yang ahli. Okay. Sejak kapan musik dijadikan sebagai alat untuk mendidik generasi? Tanyakan pada Allah dan Rasulnya. Okay. Kalau musik dari sejak Arab dulu banyak. Ada, Pak. Oh iya. Pemusik, penyanyi, perempuan, dansa, joget. Baca Sirah Nabawiyah sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada dari dulu. Bahkan Arab tuh sampai jauh-jauh belajar ke Persia, Romawi itu untuk belajar joget, Pak. Betul, sampai belajar joget. Karena disebutkan bahwa kalau joget Arab itu gerakannya nggak banyak. Sampai begitu, di dalam sejarah disebutkan itu. Akhirnya mereka belajarlah ke Persia, ke Romawi, segala macam. Itu belajar cara joget yang benar. Kok ada joget yang benar? Ya, maka ini kan supaya kita ini Pak, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi ada ilmu wahyu yang melandasi berumah tangga kita. Ternyata orang hamil itu di situ. Dia berkata, Robbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku sudah bernadar nih ya Allah. Mudah-mudahan yang dalam perutku ini kelak menjadi hambamu yang taat mengabdi kepadamu di rumahmu. Di rumahmu. Maka terimalah aku. Berarti kan ada poin doa. Harapan. Betul ya? Lihat poinnya. Doa. Ada harapan. Otomatis kalimat baik. Dan seterusnya. Ini juga harus diteliti oleh para ahli, Pak. Ayo Pak, diteliti. Saya pernah seminar bersama dengan seorang ahli otak di Indonesia ini. Dan beliau cerita waktu beliau ikut seminar internasional tentang otak, beliau berantem dengan pakar otak. Ini maksud saya berantem, debat dengan pakar otak Yahudi. Beliau cerita karena beliau memaparkan hasil penelitiannya di Indonesia tentang ibu yang hamil kemudian diperdengarkan Quran. Nah gitu. Oh tentu Yahudi bakaran ini Pak. Apa yang dibakar atau ngamuk lah dia kan itu ya. Wah, Quran diangkat-angkat di majelis forum internasional. Tapi dibilang ini ilmiah kan, ilmu pengetahuan kan ilmu. Kalau makanya itu loh Pak saya bilang kan. Orang tuh bicara ilmiah. Begitu Quran orang bilang tidak ilmiah. Itulah anehnya kita nih hari ini. Iya, makanya ya ayolah munculkan ilmuwan muslim itu mana. Nah, ada itu karena akhirnya salah satu kesimpulan yang beliau sampaikan waktu itu adalah begini. Ternyata memang usia-usia janin itu, Pak. Saya lupa angka-angka, beliau nyebutkan angka-angka bulan segala macam. Itu ternyata memang janin itu sangat terpengaruh oleh suara yang dia dengar, terutama kalau perempuan. Subhanallah, ini kalimatnya Pak Dokter ini. Ini ilmu pengetahuan beliau. Terutama kalau perempuan. Dan ternyata memang, Pak, subhanallah. Hamil itu, kayak begini contohnya itu, tema hamil itu ya, yang disebut ya perempuan-perempuan. Bahkan pembahasan sampai umur sapihan, susuan, 2 tahun, itu pembahasannya masih perempuan aja pembahasannya. Tentang susuan contohnya. Kalau hamil udah jelas, masih di dalam perut ibunya. Ini udah keluar. Kalau udah keluar itu kan bisa digendong siapa saja kan. Bapaknya bisa gendong, kakek, nenek, orang lain aja bisa gendong kan. Tetapi ternyata Quran tetap bicaranya perempuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Lihat Quran bicara. Wal walidat artinya para ibu. Yurdi'na mereka menyusui. Auladahunna anak-anak mereka. Anak-anak ibu-ibu itu. Jadi bapaknya nggak ada sama sekali itu, Pak. Kan? Ibu menyusui, domirnya balik ke ibu lagi, yurdi'na domirnya hunna, aulada hunna, balik hunna lagi gitu Pak. Ini memang usia dari mulai hamil sampai 2 tahun itu memang usia istimewa para ibu yang selepas itu ibu akan kehilangan waktu yang tidak akan kembali lagi. Jadi hamil menyusui itu ibu-ibu Masya Allah itu usia yang Allah berikan istimewa untuk Anda. Spesial buat Anda.
bahkan posisi bapak sampai menyusui saja, itu posisinya masih terlihat ada jaraknya gitu kan. Karena ayat mengatakan liman aroda, nah, baru itu masuk bapaknya. Karena domirnya huwa. Ayyutimma, huwa rodoa. Baru wa'alal mauludilahu. Baru itu bapak masuk. Tugas bapak apa sih? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberikan nafkah rizki, memberikan pakaian untuk istrinya dengan cara yang baik. Memang spesial ini perempuan. Baik, itu kehamilan ya, tapi detailnya apa, detail bagaimana Quran, panduan Rasul, itu ada pembahasannya sendiri. Yang jelas nazar tadi itu bernazar bahwa kelak menjadi hambanya yang soleh. Nah, begitulah. Karena itulah pasti ada pengaruh besar kalau saat hamil itu ibunya seneng dangdut gitu bapaknya, Pak. Ya anaknya lahir pintar joget tuh nggak aneh, Pak. Mesti nggak aneh. Pasti aneh, Pak. Karenanya kan yang diinginkan oleh Maryam muharrara. Muharrar itu artinya adalah pengabdimu, jadi hambamu ya Allah yang mengabdimu di rumahmu. Muharrar. Fataqabbal minni, maka terima dariku ini ya Allah. Ini nazarku, terima dariku. Baru Allah sampaikan bahwa Allah innaka antas samiul alim. Kemudian falamma wada'atha, ketika lahir, jadi istri Maryam melahirkan, falamma wada'atha, berarti lahirnya perempuan. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Laporan pada Allah, ya Allah, ini lahirnya perempuan. Kenapa begitu, Pak? Kenapa kalimatnya Maryam, ya Allah, inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan perempuan. Betul. Berkenaan dengan nazar, Ustaz. Nazarnya menjadi hamba Allah yang selalu di masjid. Itu laki-laki. Bukan perempuan. Lahir kok perempuan. Begitu, Pak. Kadang-kadang memang yang kita lahirkan tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi Anda tahu? Ada hikmah besar yang luar biasa, bukan? Ternyata Allah ingin hadirkan wanita paling sempurna di muka bumi. Makanya itu, Pak. Hati-hati kita berkata, Pak, ketika hamil itu, karena kadang-kadang nih mohon maaf suka kita ini tidak memuliakan kehamilan. Begitu hamil tuh kalimatnya suka, umpamanya ini biasanya suka terjadi, ini mudah-mudahan tidak ada di sini. Umpamanya kakaknya masih kecil, Pak, baru berapa bulan, hamil lagi. Baru kecil, masih kecil, hamil lagi, ya kan? Begitu hamil lagi, teman-temannya nanya, hamil lagi, Jeng? Gitu ya. Apa jawabannya, Pak? Nanyanya juga sudah nggak enak, Pak. Sebenarnya nanyanya biasa, hamil lagi itu kan biasa aja. Cuma ekspresinya ini nggak enak. Hamil lagi, gitu. Itu, Pak. Ekspresi ini menunjukkan apa jawabannya, Pak, kalau di bahasa sini? Itu loh, Pak, kan. Ya Allah, tidak adakah jawabannya lebih mulia dari itu? Seakan anak yang dia kandungnya itu seseorang yang tidak diharapkan. Seseorang yang tidak diharapkan. Saya cuma berikan satu kalimat. Apa nanti kita tidak malu? Ketika ternyata anak yang tidak diharapkan kelahirannya ini, justru dialah yang akan memuliakan kita dunia akhirat. Sudah, Pak. Kalau hamil selalu katakan Alhamdulillah. Syukuri itu. Manusia itu hamil susah, Pak. Hari ini kalau nggak hamil berapa biayanya? Quran bicara hamil itu ajaib. Ya kan? Mau hamil sudahlah, kakaknya masih kecil berapa, dama. Ini anugerah. Ini nikmat. Nah, gitu. Makanya, karena kadang-kadang dia tidak seperti yang kita inginkan. Ini supaya kita tahu Allah Maha Kuasa.
ya kan? Yang nggak hamil, ya kan? Yang nggak pengen hamil ternyata hamil, ya. Yang pengen hamil nggak hamil juga. Allah ingin tunjukkan ada kuasa Allah di balik ini. Ini bukan manusia. Inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkannya ini perempuan. Karena berhubungan dengan nadar. Saya nadarnya laki-laki. Nadar ibadah di masjid itu mestinya kan laki-laki. Allah jawab, Allahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu siapa yang kau lahirkan. Jadi artinya gitu, enggak usah laporan juga Allah tahu. Ya pasti, ya kan? Pasti. Artinya, lo kan gini, Pak. Kan Allah yang memberi. Ya kan? Sudah, kalau kau nadarnya sudah benar. Kan nadarnya karena Allah. Allah ngasih. Ya sudah, berarti kan memang sudah tugas manusia memang hanya berusaha doa. Itu tugasnya, Pak. Apa yang Allah kasih, biar Allah kasih. Allah beri. Kalau manusia sudah berjuang dengan sebaik-baiknya, sudah berdoa dengan seikhlas-ikhlasnya, maka apa yang Allah berikan bahkan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah hari ini. Hari esok itu kita tidak tahu kan. Itu maksudnya. Dan ternyata kan benar, di baliknya ada Maryam, setelah Maryam ada Isa. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan, ini ayat Pak, tolong digaris tebal ya, ditebelin, digedein ya, kasih figura gede-gede Pak. Dipandangi untuk kita melihat di mana salahnya kita didik anak hari ini. Jelas wa laysa dzakaru kal untha. Jelas Quran mengatakan, Allah mengatakan laki tidak sama dengan perempuan. Ini konsep ini. Saya mau tanya Pak. Dari PAUD TK sampai S3, di mana bedanya kurikulum laki perempuan? Di jenjang yang mana Pak? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sama, berarti salah kurikulumnya. Simple Pak. Walaysa dzakaru kal untha. Kalau tidak sama itu apa sama? Namanya tidak sama. Memang benar. Quran sendiri juga yang mengatakan bahwa laki perempuan ada samanya. Yang sama ya sama. Yang tidak sama berarti tidak boleh sama. Lihat ini Pak. Saya Pak, alhamdulillah sekitar 2 minggu lalu saya ke Siak, Riau. Saya memang sudah lama ingin ke Siak itu karena saya ingin belajar tentang Kesultanan Islam Siak Sri Indrapura. Karena ada yang sedang ingin saya dapat, terutama tentang pendidikan Siak itu, karena Kesultanan Islam dahsyat. Bahkan orang Siak itu mendengar kata kutab itu hal yang biasa. Gitu ya, walaupun sekarang sudah kehilangan juga, sudah nggak tahu. Tapi itu sejarahnya apa masih ada. Itu pendidikan dalam Islam. Nah, di Siak itu, di sejarah Siak itu Pak, saya banyak berbincang, bahkan saya cari orang paling tua di Siak, umurnya sudah 90, beliau dulu guru gitu ya, dan beliau bercerita sangat banyak masih berjumpa dengan sultannya, sultan terakhir sebelum diserahkan ke NKRI itu. Banyak yang menarik Pak, karena ternyata nih Pak, apa yang dilakukan oleh kesultanan Islam itu memang benar-benar dekat dengan Islam dibandingkan konsep hari ini. Saya kasih contoh, Pak. Ini kalau ini Kesultanan Siak, Pak. Ini kalau saya kesultanannya ngadep ke sana pintunya. Di sebelah kiri yang sekarang kantor MUI Siak, kan, sebentar lagi mau pindah. Itu dulu adalah Madrasah Taufiqiyah. Madrasah Taufiqiyah itu madrasah khusus laki-laki yang didirikan oleh sultan untuk menghadang sekolah Belanda dan Jepang yang merusak anak-anak muslim di Siak. Jadi dari dulu sampai sekarang musuh kita sama, Pak. Yang merusak anak-anak kita di pusat pendidikan didirikan sultan, Madrasah Taufiqiyah. Kalau kita nggak berani melawan gitu, masih ngekor dengan barat, ya sama Pak. Sudah ada sejarahnya. Di sebelah kanannya kesultanan sini, sebelah sininya itu ada beberapa ruang. Ada tempat dulu tempat kutab
sebelah Jawa sedikit ada Madrasatun Nisa, sekolah khusus perempuan. Di sebelahnya lagi, tapi sudah hilang gedungnya, tinggal kenangan fotonya. Itu adalah mereka menyebutnya rumah pingitan. Itu asrama putri kalau sudah pulang sekolah. Saya tanya, ini diajarkan apa Pak di pingitan dan di Madrasatun Nisa? Diajari kepandaian keputrian. Apa itu? Mereka diajari, banyak di istana diajari nyapu, ngepel, membersihkan, masak. Ada tamu, menemui tamu, melayani tamu, dan seterusnya. Diajarkan gitu, Pak. Nanti semua mereka, termasuk belajar keahlian mereka, menenun, apa, segala macam saat itu. Madrasatun Nisa. Itu belum lama. Setelah diserahkan ke itu tahun 40 tadi Pak, tahun 45-an itu kurang lebih itu. Baru serahkan ke NKRI itu dan semua hilang. Gitu ya. Nah, ini artinya bahwa harusnya memang begitu. Ini baru walaysa dzakaru kal untha. Laki tidak sama dengan perempuan. Hari ini kan Pak, Bapak Ibu, kepandaian atau jurusan yang harusnya hanya khusus perempuan dimasuki laki-laki. Yang harusnya hanya khusus laki-laki dimasuki perempuan. Memang ada. Oh iya, itu ada panduannya dalam Islam. Panduannya dalam Islam. Dan sangat banyak tesis disertasi hari ini para ilmuwan ulama kita hafizahumullah yang menulis spesial tentang bab-bab seperti ini. Ada tesis judulnya As-Sifat At-Tarbawiyah lil Mar'atil Muslimah fil Qur'anil Karim di Yordan. Ada disertasi S3-nya Dr. Adnan Baharith, juga pakar pendidikan hari ini tentang Tarbiyah Al-Fatah Al-Muslimah fil Islam. Jadi, itu luar biasa. Itu konsep pendidikan perempuan. Gitu ya? Nanti ada, karena memang ada yang berbeda. Tugasnya berbeda. Fisiknya juga beda. Pasti berbeda. Dalam Islam umpamanya. Dalam Islam tema jihad kan memang hanya laki-laki Pak sebenarnya. Yang perang itu wajibnya di laki-laki. Perempuan tidak. Kalaupun ikut perempuan tugasnya adalah logistik dan kesehatan. Ya, makan apa, kesehatan. Perawatan itu tugasnya. Ya itu harusnya didata ulang. Dicek ulang sehingga nanti kita tidak salah dalam mengarahkan anak kita yang laki dan anak kita yang perempuan. Sudah begitu nanti efeknya kayak sekarang. Ketika urusan sumur, dapur, kasur itu dianggap sepele. Bahkan ada yang menganggapnya hina. Kamu sekolah tinggi-tinggi. Nah gitu kan. Mahal-mahal kamu disekolahkan. Sampai luar negeri pula kamu. Cuma di rumah kerjaannya hamil aja. Betulan Pak, ada yang begitu itu kalimat. Saya bilang, Masya Allah, hamil tuh mulia. Di rumah tuh mulia buat perempuan. Wa qarna fi buyutikun. Surat An-Nisa, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, subhanallah. Ayat 33. Wa qarna fi buyutikun. Ayat ini untuk ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, tapi para ulama selalu katakan ini teladan untuk setiap muslimah. Itu, tiba-tiba menjadi tidak mulia kan. Jadi tidak mulia sumur, dapur, kasur ini. Baik. Jadi walaysa dzakaru kal untha. Itu detail perlu, berarti ini konsep lagi harus diurai lagi. Berdasarkan panduan kitab suci, dalil wahyu, kemudian penjelasan para ulama. Kemudian wa inni sammaituha Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Kata sang ibunda, aku kasih ini nama Maryam. Ini bayi ini aku kasih nama Maryam. Maryam itu bukan bahasa Arab, bukan dia bahasa Ibrani, dan ada yang mengatakan itu, dan kabarnya kata Maryam itu artinya adalah hamba Allah, wanita hamba Allah. Ini dalam Islam juga kita semua sudah tahu kalau ini ada konsep memberi nama, Pak. Ya kan? Konsep ngasih nama itu tolong yang jelas, Pak. Cuma saya mau urai sedikit lebih mendalami, Pak. Konsep memberi nama itu kalau Bapak Ibu perhatikan ya Pak, Bapak Ibu perhatikan di dalam sejarah Rasul Nabi
para sahabat segala macam, terus generasi salafus soleh itu sangat diperhatikan. Berapa banyak sahabat Nabi yang diganti namanya oleh Nabi. Gitu ya. Karena salah artinya. Jadi kalau nama salah arti itu oleh Nabi diganti. Ketika bahkan nama itu berhubungan dengan banyak hal, Pak. Sampai pada masalah pemberian pekerjaan. Di sini nggak pernah jadi tolak ukur kita ya, Pak. Kalau kita punya perusahaan, ada sekian banyak pelamar pekerjaan, nama nggak pernah jadi pertimbangan kan? Nabi Pak ngajari kita nama jadi pertimbangan untuk milih karyawan. Saya tunjukkan hadisnya. Ini dasar konsep nubuah ini, Pak. Bukankah kita mau mengamani pekerjaan ke dia kan? Dan kita berharap pekerjaan itu barokah, bukan? Itu, Pak. Nabi pernah suatu hari minta kepada sahabat yang lagi kumpul. Saya minta tolong dibantu memerah susu onta itu. Ada yang berdiri. Saya Rasulullah. Nabi tidak tahu tuh orang siapa. Siapa namamu? Dia bilang nama saya Murrah. Murrah itu dalam bahasa Arab artinya pahit. Kata Nabi duduk. Yang lain. Insyaallah, Pak. Saya Rasul. Siapa nama kamu? Nabi tidak tahu siapa nama. Nama saya Harb. Perang, Pak. Duduk. Perang. Begitu sampai ketemu orang yang siapa nama kamu? Nama saya Ya'ish. Ya'ish dalam bahasa Arab artinya yang hidup. Kata Nabi kamu yang merahkan susu itu. Apa maksudnya ini? Dibahas oleh para ulama, Pak. Masalah betapa nama dalam Islam itu sangat penting. Jadi Shakespeare itu salah, Pak. Apa arti sebuah nama itu salah tuh. Fatal sarahnya itu, Pak. Dalam Islam nama begitu bermakna. Oh, ya betul, Sat. Masuk TV, Pak. Oh iya. Bahasa apa itu? Nama Tuhan juga. Oh iya, kalau itu tahu ya. Ada setan. Dari Palembang. Apa artinya bahasa Palembang setan? Insyaallah. Diganti nama sakit. Ya, itu Pak. Maka ngasih nama anak cucu tuh jangan asal nama kelihatan enak didengar gitu loh, Pak. Kayaknya enak didengar kayaknya, Pak. Jangan begitu. Nama tuh punya makna. Wa inni samaituha Maryam. Nabi itu Bapak Ibu rahmati Allah, bukan cuma tadi saya udah bilang pekerjaan, ganti nama sahabatnya, pekerjaan diserahkan pada orang yang memang layak namanya. Tadi saya bilang kita milih karyawan tidak pernah itu nama jadi pertimbangan. Kalau kompetensi sudah sama, ini semua sudah sama, berapa luar biasa. Nama itu jadi pertimbangan, Pak. Karena semua orang itu bisa merah tadi, merah susu yang katakan semua bisa merah susu kan, kompetensinya ada, jelas. Tetapi ternyata untuk menentukan siapa ternyata nama. Dan ini bukan satu-satunya peristiwa, Pak. Bapak Ibu buka Sirah Nabawiyah, Bapak akan jumpai waktu Nabi dipandu dengan para sahabat bergerak menuju Khaybar untuk memerangi Yahudi tahun 7 Hijriah. Dipandu oleh seseorang jalannya karena Nabi minta jalannya tidak biasa. Ini strategi perang, Pak. Kan Khaybar itu di utara Madinah, Pak, ya kan? Harusnya jalannya langsung ke utara gitu kan. Nabi enggak, Nabi melambung, Pak. Jadi melambung, Nabi begini, melambung dari arah utara masuk ke selatan. Ini strategi dahsyat Nabi pakar dalam masalah strategi. Ini ada dan sudah dibahas panjang di Sirah Nabawiyah, silakan dibaca ilmunya ya. Begitu sudah dekat Khaybar, si penunjuk jalan berkata, "Ya Rasulullah, ini nih, jalan nih, cabang-cabang nih, semua bisa mengantarkan kita ke Khaybar. Kau pilih jalan yang mana?" Masya Allah. Bapak Ibu tahu bagaimana Nabi cara milih? Nabi nanya nama jalan. Ini nama jalannya apa? Ini apa? Dan namanya jelek semua, Pak. Maknanya itu jelek semua. Ada yang namanya kacau, ada yang namanya macam-macam namanya jelek. Sampai ada satu jalan, alhamdulillah itu jalan ada yang satu yang benar namanya. Namanya Marhab. Jalan Marhab. Marhaban. Ya. Selamat datang. Walaupun Marhab itu sebenarnya nama tokoh jagoan Yahudi Khaybar. Jadi sudah dari dulu itu Pak, nama jalan itu nama tokoh. Itu sudah dari dulu. Bukan barang baru itu Pak. Itu nama-nama yang jelek itu Nabi tidak mau lewati. Karena Nabi enggak, saya lewat jalan ini. Namanya Marhab. Secara bahasa Arab artinya selamat datang.
Coba, segitu penting loh. Ya, wa inni samaituha Maryam. Jadi, dan ngasih nama itu, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau ngasih nama itu ada tokohnya. Jadi kan gini, ini semua baik ya. Ada yang nama itu, kalau di orang-orang Indonesia sekarang yang sudah, Masya Allah, sudah baik-baik ini, di sisi memberi nama, ada susunan kata, yang itu kalau diterjemahkan jadi bagus lah gitu ya. Oke, itu bagus. Tapi ada yang juga lebih memudahkan kita nanti untuk menganalisa sesuatu nih. Yaitu kalau dia diberi nama tokoh yang dalam sejarah Islam ada. Ketika kita kasih nama seperti itu, seakan kita berharap bahwa dia kelak seperti tokoh dalam sejarah itu. Itu Bapak Ibu boleh nanti dilihat. Kalau Anda dari hati ngasih namanya gitu ya. Itu anak nanti kita akan mudah membaca karakter dia. Ini sekarang ilmu, pokoknya ilmu perlu ilmu psikologi yang nggak semua orang bisa ya kan. Harus datang ke psikolog, Pak, nanya nih Pak, anak saya ini gimana? Loh, anakmu nanya aku. Ya harusnya gitu harusnya Pak. Harusnya kan. Harusnya psikolog, anakmu kok nanya aku? Saya gitu. Dibercandain dikit lah Pak, harusnya kan. Nggak ini betulan Pak. Kita ini kalau belajar ilmu syariat mudah Pak menganalisa anak-anak itu. Iya. Ya, saya kalau ngobrol sama anak-anak saya gitu Pak. Anak saya masih kecil-kecil Pak. Paling besar 11 tahun. Itu. Mudah sekali saya melihat. Karena Islam beri ilmu panduan ini dahsyat ya. Sehingga saya suka senyum-senyum. Kamu pasti begini. Kok Abi tahu? Kamu belum ngomong Abi tahu. Betul Pak, subhanallah. Karena nama tokoh itu memberi karakter seperti tokohnya. Nanti Bapak silakan kalau begitu Anda gitu Pak. Gitu. Itu Masya Allah. Dan inilah karena itu harapan kita kan saat kita memberi nama. Nah, jadi silakan dipelajari. Ternyata konsep nama itu berarti konsep penting dalam masalah urusan berumah tangga. Ya. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku ya Allah memintakan perlindungan untuknya dan keturunannya ini kepadamu agar terlindung dari syaitonir rajim. Jadi Bapak Ibu ternyata konsep pendidikan sejak kecil adalah menjauhkan generasi dari setan. Itu Pak konsep itu. Bukan cuma bikin pinter. Kita konsep kita ini bikin pinter aja. Jauhkan mereka dari setan. Itu asli konsepnya. Nanti lahir bukan cuma ibunya kan tadi yang hebat nih kan. Kan bukan hanya Maryam. Wa dzurriyyataha. Terbukti berikutnya malah nabi sekalian. Dijauhkan dari setan. Setan. Nah, kan untuk itulah maka Al-Qur'anul Karim menyebutkan banyak sekali tentang tema setan. Ciri-cirinya segala macam. Berkali-kali Allah katakan setan itu musuh, setan itu musuh, setan itu musuh. Kayak gitu. Iya. Kalau musuh itu jangan dijadiin teman. Jadiin musuh. Kan sebenarnya gini Pak. Ketika Allah menyebut bahwa setan itu musuh buat kalian. Sudah cukup. Kalau kita menyebut ke siapa ya, itu musuh tuh. Orang sudah langsung, oh musuh Pak. Langsung berhati-hati. Oke, berhati-hati segala macam, diamati betul. Itu musuh namanya. Jadi nggak perlu sebenarnya, ini kalau secara bahasa, tidak perlu sebenarnya kalimat setelahnya. Fattakhidhuhu aduwa. Betul Pak ya? Inna syaitana lakum adu. Fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh buat kalian. Itu cukup itu sebenarnya. Kenapa sampai Allah harus katakan fattakhidhuhu aduwa? Jadikan setan itu musuh beneran. Sampai harus bilang gitu. Karena kita ini begitu Pak. Sudah dikasih tahu setan musuh. Tetap aja ditemenin. Akhirnya anak kita jerumuskan. Dengan kebiasaan setan kita nggak sadari. Dan itu harus dipelajari. Apa kebiasaan setan. Itu semua harus jauh dari anak-anak kita Pak. Silakan dipelajari. Segala hal. Sampai hal yang paling kecil sepele. Pakai sendal sebelah itu kan dilarang sama Nabi Pak. Ya kan? Minum kiri, makan kiri kan juga dilarang sama Nabi. Dan itu semua ada hubungan dengan setan. Gitu kan?
Itu harus jauh Pak, dari kebiasaan anak kita. Nggak boleh anaknya. Jadi memang konsep pendidikan generasi ini harus menjauhkan mereka dari setan. Baru nanti akan lahir yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, terakhir. Ini udah panjang aja, panjang nanti. Walaupun ayatnya ini sebenarnya masih panjang yang ayat ini, tapi saya cuma ingin ini belakangnya mudah, sisanya nanti dipelajari sendiri aja gitu ya. Ayat setelahnya Allah berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Fataqabbalha rabbuha, maka Rabbnya menerimanya. Gimana tuh? Jadi Rabbnya ini menerima tadi. Kan Maryam, kan ibunya Maryam minta agar nadarnya diterima. Fataqabbal minni. Terima dari aku, kata ini aku terima. Tapi kalimat fataqabbal ini, fataqabbalaha rabbuha ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah ayat fataqabbalaha rabbuha ini itu sebelumnya ada poin-poinnya. Ada waktu hamil nazar yang baik, ya kan? Terus dikasih nama yang baik. Kemudian jelas beda lagi perempuan jelas, dijauhkan dari setan, baru Allah terima. Gitu. Ini yang tadi saya katakan. Allah memilih Maryam, innallaha astafaki. Itu enggak tiba-tiba, ini orang pilihan, enggak bisa ditiru, tidak, Pak. Ini ada prosesnya. Untuk jadi orang pilihan, begini prosesnya. Nah, maka fataqabbalaha rabbuha, Rabbnya menerimanya. Berarti kalau sudah sampai tingkat Allah yang nerima, udah aman, Pak. Makanya tidak bisa Bapak Ibu, kita ini didik sesuai dengan kecerdasan dan kemampuan kita masing-masing. Tok, itu tidak bisa. Harus diserahkan ke Allah. Tapi Allah baru mau nerima, nah gitu, dengan penerimaan yang baik kalau proses sebelumnya sudah benar. Bisa dipahami Pak ya? Jalani dulu proses yang benar, nanti Allah. Kalau sudah Allah terima, Pak, Masya Allah, Pak, didik anak itu gampang. Kata orang, oh susah Pak zaman sekarang. Itu karena Anda nggak serahkan pada Allah. Itu karena Anda nggak menjalani prosesnya sehingga Allah nggak terima. Kalau ini sudah terima, fataqabbalaha rabbuha biqabul hasan. Taqabbalaha, ini catatan berikutnya. Kata taqabbul itu ahli tafsir mengatakan taqabbul itu penerimaan yang baik. Karena ada nerima itu kan pernah nggak Bapak Ibu? Nerima sesuatu tapi nggak suka, ada ya? Nerima tapi nggak suka, nerima tapi sedih. Tapi kalau taqabbul itu nerima dengan ridho. Jadi sama Masya Allah sampai mengatakan Allah terima dengan ridho. Berarti kan Allah senang lihat bagus nih keluarga ini kan. Allah terima, Allah ambil nih. Sekarang Allah yang ngurus. Itu. Fataqabbala rabbuh, ditambah lagi kalimat biqabulin hasan. Tambah hasan juga kalimatnya. Sudah taqabbul itu terima dengan ridho, hasan itu artinya baik. Allah terima dengan cara ridho dan baik. Nah, setelah itu wa ambataha nabatan hasana. Kalau di terjemahan Pak, yang saya pernah lihat di terjemahan itu di terjemahan bahasa Indonesia ya, ini supaya saya ingin memberikan sentuhan terjemahan bahasa Indonesia sebentar. Itu terjemahan bahasa Indonesianya apa ya? Oh. Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ini tidak memberikan gambaran apa-apa nih Pak. Tidak salah terjemahannya. Tapi ini yang tadi saya katakan. Quran itu bahasanya bahasa Arab. Dan itu seharusnya dipahami dengan bahasa Arab. Terjemahan itu hanya membantu bagi yang belum bisa bahasa Arab. Tapi masa iya orang mau dibantu terus ya. Bantulah orang lain ya. Karena kata ambataha dari kata nabata. Bapak itu tahu nabati kan? Nabati artinya tumbuhan. Anbataha nabata. Berarti artinya apa? Allah menumbuhkan dengan nabatan hasana. Sama juga. Tadi biqabulin hasanin, sekarang nabatan hasana. Tumbuhannya baik.
Kalau tumbuh berarti ini proses pendidikan nih, Pak. Dari awal sampai akhir itu prosesnya benar. Baik. Jadi kalau Allah ikut campur begitu tuh, Pak. Enak, Pak. Jadi hidup tumbuhnya itu berkembang itu semuanya baik. Yang satu, yang kedua tentang tumbuh tadi, Pak. Ini proses tumbuh ya. Berarti didik anak itu seperti tanaman. Menumbuhkan tanaman. Ini ilmu gampang sudah. Nah, Pak, di kita ini alhamdulillah banyak pohon. Baik, didik anak itu kalau susah, wah Pak saya belum belajar, ada gampang. Lihat, tanya petani atau kalau kita tahu tanya bagaimana caranya nanam pohon. Dah itu cara didik anak, Pak. Ini ilmu gampang sudah nih, ya kan? Wa ambatahan nabata. Jadi ternyata pendidikan anak itu persis kayak nanam pohon. Ini gampang ya, Pak. Ini tanah kosong. Saya bilang saya kayak mau menanam pohon mangga di sini. Saya akan cari pohon terbaik. Mangga yang kata orang nanti pohon ini Pak buahnya manis, besar-besar manis kan gitu maunya. Yaudah tanam di situ. Itu petani datang tuh, ya Pak, ini tanahnya nggak cocok Pak. Tanah nggak cocok, iya. Ini Pak tanahnya harus diginikan dulu biar subur dulu Pak. Nanti mati nih Pak. Bibitnya bagus banget, tapi ditanam di tanah yang tandus. Persis sama Pak. Ilmu yang diajarkan di sekolah tuh bagus, tapi anak-anak tuh tandus Pak. Tidak ada gunanya. Mati pohonnya itu. Lihat sekarang. Jadi masalah di pendidikan kita ini memang anak-anak bukan tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah tandus. Dikasih berbagai macam ilmu baik. Nggak numbuh Pak. Rugi malah kita karena pohon bibit baik itu mati. Itu contohnya. Nah, seterusnya silakan ditanyakan nanti mulai tumbuh, tunas ya. Persis hal yang sama diulangi Allah di akhir surat Al-Fat. Ketika Allah berfirman tentang bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut sahabat-sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Itu Allah sampaikan kan, tercatat dalam Taurat begini, Injil begini. Yang di dalam Injil Allah berfirman. Jadi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in itu, catatan dalam Injil adalah kazar'in. Zara' artinya? Pohon. Tanaman, pohon. Jadi ternyata Nabi didik generasi kayak pohon. Jadi didik anak itu kayak nanam pohon. Gampang sekarang ilmunya Pak ya? Oke, sekarang ilmunya udah gampang nih. Jadi kalau belajar kitab suci itu enaknya begitu Pak. Dikasih kunci-kunci yang gampang. Enggak, wah teori susah, berbelit, hanya pakar yang bisa. Enggak. Kitab suci itu semua muslimin mestinya paham. Mudah. Kazar'in akhraja syat'ahu. Pohon itu mengeluarkan tunas. Kalau mengeluarkan tunas, namanya tunas Pak. Masih muda, hijau, tapi gampang patah. Nah, itu pendidikan begitu. Kalau kita punya pohon tumbuh tunas, kira-kira kita apakan Pak? Pasti, karena itu berseliweran ayam lewat, kan? Anak kita suka lari-larian, jangan kesandung, mati-mati lagi nanti. Sudah capek-capek numbuh tunas, ya habis dipatok ayam, nunggu lagi, ya berapa bulan lagi di baru. Itu pendidikan anak persis kayak gitu. Di awal-awal tuh ya Allah Pak, jaganya. Ini tunas. Kazar'in akhraja syat'ah. Baru bertumbuh dengan baik. Fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih. Kalau sudah 3 proses itu dilalui. Fa'azarahu fastagladha fastawa. Baru ala suqih. Baru yu'jibu zurra. Baru penanamnya bisa bangga. Alhamdulillah tanaman saya. Ya itu Pak. Kalau sudah bangga penanamnya ada efeknya Pak. Tahu efeknya? Liyaghidha bihimul kuffar. Orang kafir marah. Jadi kalau anak kita, hasil didikan kita, orang kafir senang, aneh Pak. Bukan saya bicara. Al-Fatah ayat terakhir. Kita kagum. Orang kafir murka. Mesti khawatir. Wah ini bahaya nih pendidikan begini nih. Oke. Ini biasa aja, tapi jangan dicari penyakit memang. Itu Quran Rasul juga mengatakan itu. Bukan nantangin nyari penyakit. Ada cuma memproses nanam. Begitu orang kafir marah, Pak.
yaghidha bil kufar. Dan jadi fa'azarahu fastaghlala. Fastawa itu Bapak Ibu kalau lihat ada 3 fa. Fa azarahu, fa fastaghlala, fastawa. 3 fa itu Pak. Ya Allah, itu pelajaran mahal sekali gitu. Bukan bab kita hari ini. Jadi betapa itu konsep semua sampai proses pendidikannya. 3 fa di dalam akhir itu merupakan proses pendidikan yang harus dijalani dengan benar, kalau tidak gagal. Nggak sampai pada yu'jibu zurra. Apa itu? Sebagai penutup ya Pak. Fa itu fa itu dalam bahasa Arab berfungsi Pak. Berfungsi itu littaqib, littahqiq, littartib. Mendidik itu harus begini Pak. Kalau litahqiq umpamanya harus memastikan bahwa proses sebelumnya sudah selesai. Jadi fa'azaro selesai dulu, baru fastaghladha gitu. Tiba-tiba kita ke sini yang ini berantakan pondasinya, enggak jadi, Pak. Kita ini seringkali pengen sekali anak-anak segera belajar apa saja. Padahal belum selesai. Yang harusnya dulu ini belum selesai. Itu enggak benar. Harus dipastikan bahwa dia selesai dulu proses sebelumnya, baru menginjak berikutnya. Begitu, tahqiq, kemudian takim, proses berikutnya, tartib, urutan, Pak. Berurut. Ini dulu, masuk ini itu urut. Lompat. Nah itu masalah. Jadi bahasa kita, alhamdulillah Pak, mau ngaji daripada enggak, nah itu udah enggak kepake. Sudah tidak boleh ada di konsep pendidikan anak kita. Bapak, itu bukan tartib namanya. Wudu itu aja tartib Pak syaratnya, betul ya Pak? Iya. Didik anak masa enggak tartib? Udah Pak, enggak apa-apa, yang penting bisa ngaji, bisa ini. Enggak Pak, ada polanya, ada urutannya. Orang lain mau duluan, silakan duluan. Saya lagi ngurut dulu. Karena nanti yang panen pohon saya. Dengan izin Allah. Nah kalau sudah dijalani Pak, Bapak Ibu, urusan buah tidak ada di surat Al-Fat. Ini aneh jadinya nih. Kan kita nanam pohon mangga pengen buah mangga. Nanam pohon korma pengen buah kormanya kan. Ternyata nggak ada di surat Al-Fat itu. Yang ada tinggal sudah menyenangkan penanamnya. Kenapa Pak? Karena baru tumbuh saja sudah senang kita. Belum buahnya belum ada. Betul Pak ya? Dari kecil, tunas, kecil, tumbuh, besar, kokoh, berdiri. Itu aja kita sudah senang. Padahal buahnya belum ada. Di mana pembahasan buah? Di surat Ibrahim. Tuh, itu Pak kitab suci itu. Subhanallah. Di surat Ibrahim kita semua tahu. Begitu Allah berfirman tentang agama kita ini, tentang kalimat thayyibah. Di ujungnya Allah berfirman, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon yang baik tadi itu akan memberikan buahnya kapanpun sesuai seizin Robnya. Berarti mau urusan buah urusan Allah Pak. Tugas kita cuma tadi ya. Perhatikan nanam urutannya, perhatikan betul, menjaganya terus itu. Serahkan pada Allah, jauhkan dari setan terus. Nanti urusan buah Allah yang memberi. Saya kira itu. Tentu hanya cuplikan-cuplikan, detail-detailnya belum dapat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan minimal kita sadar kitab suci kita ini mengarahkan tema keluarga dengan luar biasa, detail, dan diberikannya dengan ilmu-ilmu yang mudah dipahami. Dikasih kunci-kunci yang gampang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ada waktu sedikit ya, 10 menit. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Namanya Pak? Nasir Fahmi Pak. Dari Mojosari, Mojokerto. Kalau nggak salah di dalam surat Al-A'raf itu Ustaz, ayat 58 itu kan ada tamsil ya, tamsil berkaitan dengan anak, orang tua dan sistem. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida.
Kalau fisiknya bagus, akan lahir anak yang bagus kan gitu. Kalau jelek, lahir yang jelek. Nah, persoalannya adalah ketika orang tua itu bagus, suami istri misalkan bagus, kemudian menyekolahkan anaknya di luar dengan sistem yang sekuler. Ini kan sebuah problem yang hari ini kita hadapi. Ya, fakta yang kita hadapi. Nah, kita belum mampu menemukan satu sistem yang baik dalam pendidikan secara umum, maka sebaiknya bagaimana? Karena pelariannya ya dipondokkan. Ketika di pesantren kan intensitas anak dan orang tua malah berkurang, kan gitu. Misalkan anak saya keduanya saya pondokkan di pondok tahfidz. Persoalannya saya dengan anak saya akhirnya intensitasnya untuk bertemu dan sebagainya berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kalau tadi keluarga Imron adalah keluarga yang tipe yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin perlu sedikit penegasan kira-kira tipologi keluarga Imron seperti apa sehingga kemudian Allah sampai memilihnya sebagai pilihan yang disandingkan dengan Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim itu. Terima kasih. Baik, jazakallahu khair. Kalau tadi pertanyaan tentang pendidikan, sekuler, sistem apa gitu ya, orang tuanya baik di rumah tapi kemudian di luar sana seperti itu, akhirnya pelariannya disekolahkan di pesantren. Mudah-mudahan pesantren bukan pelarian, Pak. Kasihan pesantrennya. Begini, pertama adalah karenanya saya sering katakan mari kita kritik, kita evaluasi keadaan hari ini, tapi harus segera dicarikan solusinya. Mau sampai kapan kita kritik, sebenarnya? Tapi kemudian tidak pernah jelas apa sih yang dilakukan. Tidak ada juga yang berani. Kritiknya hebat, begitu masuk solusi semua mundur. Ini bicara apa ini? Orang maju, Pak, melangkah maju. Kalau namanya aneh, asing, biasa itu. Orang beriman biasa. Bada'al Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba, itu biasa. Karenanya kalau tadi tentang umpamanya pesantren, anak malah jauh dari orang tua, interaksi. Saya mau sampaikan gini, Pak, ini juga ada satu kita nyebutnya, jadi orang tua ini karena tidak memahami urutan usia dalam Islam seperti apa, akhirnya kita salah menyikapinya. Saya kasih contoh. Anak-anak tadi saya sudah katakan, hamil sampai umur 2 tahun itu usia ibu. Ibu, Pak. Bukan bapak yang tidak berperan, tapi memang ini spesial ibu punya. Baru nanti masuk berikutnya setelah selesai masa susuan tuh bapak baru punya peran lumayan. Karena anak nanti mulai memasuki usia pandai meniru, pandai meneladani, karenanya itu tema keteladanan, tema utama dan paling penting di usia-usia itu sampai paling enggak 6 tahun. Yang disebut dengan tufulah mubakirah, masa kanak-kanak awal. Dan itu masih orang tua semua, Pak. Dari ibu, bapaknya sekarang jadi ikut serta di rumah itu kan yang akrab anak-anak itu yang dilihat, itulah maka anak muda berakrab pria dengan yang ada di rumah. Cuma, nih lihat, Pak, cuma orang tua, ada sebagian ibu di fase menyusui tidak melaksanakan tugas dengan baik. Sang suami juga tidak melaksanakan tugas dengan baik, ternyata ada tugas juga. Begitu masuk 3, 4, 5, 6 yang harusnya masih usia bapak dan ibunya, diserahin ke orang lain. Diserahkan ke orang lain, disekolahin ke PAUD. Betul kan? Disekolahkan ke sini, ke sini. Orang lain itu, San. Padahal itu usia Anda. Allah kasih untuk kita. Nanti kalau sudah masuk usia 7, di mana Nabi bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Mengapa baru di usia 7 itu pembahasan ulama panjang, Pak? Pembahasan hadis yang kita biasa banget dengernya, ya kan? Perintahkan anakmu sholat umur 7 itu Masya Allah dibahas ulama panjang sekali, Pak. Dan itu konsep utuh pendidikan, Pak. Kita taunya sholat umur 7, Pak, ya udah. Memang begitu. Tapi ada pembahasan panjang, detail. Kenapa 7 umpamanya? Kenapa sholat? Bagaimana ibadah lain? Apa efeknya terhadap muamalahnya? Kan itu kan urusan dia dengan Allah, sholat. Udah panjang terus pembahasannya. Nah, usia 7.
Ketika usia 7 dia mulai masuk, mulai dikasih tugas berat. Sholat itu berat, Pak. Wa innaha lakabira. Berat, sholat itu berat. Anak kecil umur 7 dikasih beban berat. Gitu. Enggak gampang itu. Gitu. Ini enggak gampang ini. Karena itu berarti kan ada namanya dikasih beban tuh, Pak. Pondasinya harus cukup, bukan? Nah, itu masalah kita itu, Pak. Kita ini kasih beban. Beban lagi ambles tuh anak, Pak. Ya. Nah, usia 7 itu dengan pola yang seperti itu, Pak, yang dalam Islam itu, mereka mulai di usia 7 itu mulai sejajarkan, mulai menyandingkan antara orang tuanya dan orang lain. Makanya anak-anak kita di umur 7 itu kalau di rumah, kan dia mulai sekolah itu sudah, Pak. Di rumah dia bilang ke bapaknya ibunya, Pak, kata Pak Guru nggak gitu tadi di sekolah. Oke. Nanti dia di sekolah sebaliknya dia ngomong, kata ibu saya nggak gitu Bu Guru. Kenapa? Dia mulai sejajarkan tuh. Allah mulai siapkan dia untuk berpindah dari rumah ke makhluk sosial. Lihat ya? Makanya masuk usia 10, wah itu sudah betul-betul menjelang balik, baru masuk kalimat Nabi tadi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Konsep nubuah semua itu, Pak, ya kan? Sudah mulai boleh dipukul, dikasih hukuman pukulan dengan pukulan pendidikan tentu ya, untuk meninggalkan sholat, pisahkan tempat tidur, ini juga panjang pembahasannya. Tapi yang jelas itu usia 10 tahun, Pak. Karena di usia 10, Bapak Ibu anak-anak yang usia 10, anak-anak usia 10 itu biasanya sudah mulai dengar temannya dibandingkan orang tuanya. Kan mas sudah menjelang balik, Pak. Dan kalau sudah balik itu sudah sejajar sama kita. Makanya anak ini salah kaprah lagi, Pak. Anak kemarin waktu kecil Allah kasih, ini umurnya kamu nih orang tua yang megang. Tidak dipegang, dikasih ke orang. Begitu sudah waktunya memang dia harus keluar dari rumahnya, dipegangin. Jangan keluar. Ini aduh aku nih sepian di rumah, ya kan. Aduh kau nih baru kemarin. Ya. Jadi ini salah semua. Waktunya dikasih kita nggak amanah melaksanakan, malah kita kasih ke orang. Waktunya kita perintahkan, memang waktunya dia keluar untuk tugas-tugas besar di luar sana, kelak disiapkan untuk menjadi makhluk Allah, memperbaiki bumi ini, malah kita pegangin. Paham ya? Begitu. Nah, salah kaprah kita juga di dunia pendidikan anak kita ini adalah kalau sudah balik itu masih dianggap anak-anak. Itu fatal kesalahannya, Pak. Fatal. Ini kayak sekarang nih konsepnya. Banyak sekali bahasanya, gitu ya. Jadi mohon ini memang harus diperbaiki lagi. Nah, adapun umpamanya gini, kalau anak pesantren itu umur berapa, Ustaz? 13 ya, 13 itu Pak Bu ya, 13 umpamanya atau 12. Itu anak-anak pasti sudah sangat akrab dengan teman-temannya. Ya, jam 10 aja sudah gitu. Kadang-kadang sudah lebih dengar teman-temannya daripada kita merasa kehilangan. Aduh, anak saya sekarang lebih mendengar temannya daripada saya. Itu karena kita tidak paham polanya. Kalau paham kita nggak akan gitu, biasa aja. Yang paling penting kan mereka dibekali. Baik, ketika mereka berteman nanti dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah 12, 13, nanti sebentar lagi balik gitu. Atau bahkan sebagian sudah balik. Nah, itu polanya memang pola dewasa. Kita dianggap anak-anak. Akhirnya, resiko pertamanya, kalau dia berbuat salah, kita bilang, namanya masih anak-anak, Pak. Padahal kalau Anda sebutnya bukan anak-anak, Anda sebutnya balik, pasti nggak gitu bunyinya, Pak. Gimana? Kalau dia berbuat salah, kita akan berkata apa? Kamu sudah balik, nak. Beda kan? Beda, Pak. Itu baru pilihan kata saja. Efeknya seburuk itu. Kalau sudah balik, sudah bismillah, kelak kau jadi orang besar, ayo keluar dari rumah ini. Ya, gitu. Gitu saja. Jadi memang ya dua sisi yang memang ada amanah orang tua yang usia kecil itu tolong diperhatikan betul, karena itu Allah berikan itu spesial buat para orang tua. Bukan berarti nanti begitu dia balik terus putus, juga tidak ya, karena itu nanti ada pembahasan sendiri tentang bagaimana pola komunikasinya. Dulu Umar bin Abdul Aziz itu dididik di Madinah, Pak.
Padahal bapak ibunya di Mesir. Kan jauh banget zaman dulu. Umar bin Abdul Aziz orang mulia hebat itu dididik di Madinah, bapak ibunya di Mesir. Tapi jadi. Gimana caranya? Nah itu babnya lain lagi, panjang nanti. Gitu Jan. Itu satu ya. Yang kedua tadi apa? Saya lupa. Ada yang cukup ya? Oh, tipikal keluarga Imran. Tipikal keluarga Imran sebenarnya simpel Zat. Karena gini, keluarga Imran ya ketika kita melihat keluarga Imran itu yang pasti Imran dan istrinya mampu melahirkan wanita terbaik di muka bumi. Kalau bahasa Nabi, wanita paling sempurna di muka bumi. Dari itu lahir Nabi, laki-laki paling sempurna di muka bumi kan Nabi, Pak. Itu. Anunya naik. Garisnya naik. Gitu, itu gampangnya begitu. Itu tipologi. Itu gampangnya. Orang kalau sudah sampai pada tingkat sempurna, ini sempurnanya perempuan, ini sempurnanya laki-laki. Nabi. Maka itulah keluarga Imran aslinya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa di penghujung majelis ilmu ini. Mudah-mudahan amal baik kita di ilmu ini menjadi sarana wasilah untuk diterimanya doa kita hari malam ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan pada kita pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata, dan kelak dijadikan mereka pemimpin bagi orang bertakwa, dijaga ibadah sholat mereka sampai kita nanti bertemu di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.